Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok kelas WWC pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan tugas tentang workover. Dengan anggota kelompok Melisa Dwi Chandra dengan NIM 41, Najwa Fazwan NIM 48, Devi Bagus Arnanta dengan NIM akhir 62, Devano Ramadan dengan NIM akhir 63, dan Cynthia Setara dengan NIM akhir 67. Kita akan ke slide pertama tentang apa itu workover. Jadi, workover adalah serangkaian operasi perbaikan dan peningkatan kinerja sumur yang sudah ada. Dilakukan ketika sumur mengalami penurunan produksi atau menghasilkan fluida yang tidak diinginkan. Kemudian, mengapa diperlukan dilakukan workover? Sebenarnya tujuan utamanya itu supaya produksi minyak bisa meningkat lagi dan sumur tetap ekonomis. Namun, ada beberapa masalah, salah satunya yaitu ada water conning. Water conning ini bisa terjadi karena tekanan reservoir menurun atau ada kerusakan formasi. Jadi water conning itu terjadi ketika air dari bawah atau aquifer naik ke arah sumur, dan biasanya terjadi karena laju produksi terlalu tinggi sehingga tekanan di sekitar sumur menarik air ke atas. Akibatnya water cut meningkat dan produksi minyak menjadi turun. Kemudian untuk gas conning, ini kebalikan dari water conning, yaitu gas dari atas, dari gas cap turun ke arah sumur. Ini bisa disebabkan oleh drawdown yang terlalu besar, sehingga dampaknya GOR dapat menjadi meningkat, tekanan reservoir cepat turun, dan recovery factor jadi lebih kecil. Selanjutnya water conning dan gas conning. Jadi water conning itu terjadi ketika laju produksi melebihi laju kritis, sehingga tekanan drawdown di sekitar sumur itu menarik air dari WOC atau water oil contact ke atas menuju perforasi, yang diakibatkan karena water cut meningkat, produksi minyak turun, dan biaya lifting naik. Kedua itu ada gas conning. Jadi gas conning ini terjadi ketika drawdown menarik gas dari WOC turun menuju perforasi, terutama di sumur yang dekat dengan gas cap. Akibatnya GOR atau gas oil ratio-nya melonjak, tekanan reservoirnya menurun sangat cepat, dan juga recovery faktornya berkurang. Selanjutnya, kalau conning sudah terjadi, ada 4 tindakan workover, yaitu solusi ketika water conning dan gas conning sudah terjadi. Yang pertama itu ada reperforasi, zonal isolation, chemical treatment, dan rate control. Pada reperforasi ini, pindah zona perforasi ke bagian atas reservoir. Lalu pada zonal isolation, itu menutup zona penghasil air atau gas dengan semen atau bridge plug. Lalu yang ketiga ada chemical treatment. Di sini menginjeksikan gel atau polimer untuk menahan aliran air. Yang terakhir itu ada rate control. Di sini mengurangi laju produksi di bawah laju kritis dari QC. Metode konsep dasar reperforasi. Reperforasi adalah proses membuat lubang tembak baru pada casing sumur di zona yang lebih menguntungkan, setelah perforasi lama ditutup terlebih dahulu. Langkah-langkahnya yang pertama itu ada menutup perforasi lama yang dekat dengan WOC atau GOC, lalu mengidentifikasi zona minyak baru di bagian atas reservoir. Yang ketiga, buka perforasi baru dengan perforatinggan, dan yang terakhir, uji produksi zona baru. Nah, gambar di samping merupakan ilustrasi dari reperforasi itu sendiri. Selanjutnya yang kedua yaitu metode zonal isolation. Zonal isolation adalah teknik mengisolasi zona yang menghasilkan fluida tidak diinginkan, air atau gas, menggunakan material penyumbat permanen atau semi permanen di dalam wellbore. Yang pertama ada semen plug. Itu dia dari material semen kelas G atau H khusus perminyakan. Sifatnya permanen, tidak bisa dicabut. Kegunaannya untuk menutup zona air atau gas secara total. Yang kedua ada bridge plug. Materialnya terbuat dari logam atau komposisi mekanis. Sifatnya semi permanen, bisa dibor ulang. Kegunaannya yaitu untuk memisahkan zona secara selektif.
Metode yang ketiga yaitu chemical treatment. Mekanisme dari kerja chemical treatment itu yaitu gel atau polimer diinjeksikan ke dalam formasi untuk mengurangi permeabilitas relatif terhadap air sehingga tidak mudah mengalir ke lubang sumur. Jenis chemical yang digunakan itu ada beberapa, contohnya kayak poli polyarkalamid gel, itu membentuk jaringan 3D dalam pori batuan. Yang kedua ada biopolymer, itu ramah lingkungan atau biodegradable. Yang ketiga ada resin epoxy, sumbatan semi permanen di pori besar. Dan yang terakhir ada silicate gel, cocok untuk formasi karbonat. Kelebihan dari chemical treatment ini tidak perlu working besar, bisa dilakukan melalui tubing dan relatif lebih murah. Untuk keterbatasannya yaitu efeknya hanya sementara, butuh placement yang tepat dan bisa merusak permeabilitas minyak. Lalu berikutnya rate control, yang dimana metode yang sebenarnya paling simpel tapi sangat penting. Di sini kita akan pakai konsep KICE atau critical rate, yaitu laju produksi maksimum di mana cloning belum terjadi. Kalau laju produksi kita lebih besar dari KICE, maka air atau gas bakal mulai tertarik ke sumur. Jadi prinsipnya sederhana, kita harus menjaga laju produksi tetap di bawah KICE supaya keseimbangan tekanan di reservoir tetap stabil. Untuk implementasinya biasanya ada beberapa langkah. Pertama, kita hitung dulu nilai KICE pakai korelasi. Kedua, kita bisa pasang cuk di wellhead untuk membatasi laju alir. Lalu yang ketiga, kita monitor parameter seperti water cut dan GWR. Dan yang terakhir, kita adjust lalu produksi sesuai dengan kondisi sumur. Jadi ini lebih ke kontrol operasi, bukan perbaikan fisik di dalam sumur. Next. Lalu berikutnya perbandingan metode workover. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Nah, reperforasi itu sifatnya permanen dan cocok kalau masalahnya karena perforasi terlalu dekat dengan WOC atau GOC. Zonal isolation juga cukup efektif untuk menutup zona tertentu, tapi biayanya bisa lebih tinggi. Nah, untuk chemical treatment lebih murah dan fleksibel, tapi biasanya hanya sementara dan butuh perhitungan yang tepat supaya tidak merusak formasi. Sedangkan rate control itu paling sederhana dan murah, tapi hanya efektif untuk pencegahan atau tahap awal cloning. Jadi nggak ada metode yang paling benar, semua tergantung kondisi reservoir dan strategi produksinya. Next. Lalu untuk kesimpulan, di sini kita dapat menyimpulkan yang pertama, water dan gas cloning terjadi saat laju produksi melebihi KICE atau critical laju alir. Lalu yang kedua ada reperforasi memindahkan titik produksi ke zona yang aman. Lalu yang ketiga, zonal isolation menutup permanen zona penghasil fluida yang bermasalah. Yang keempat, chemical treatment memberikan solusi sementara dengan biaya rendah. Yang terakhir, rate control adalah strategi yang paling sederhana. Kita harus menjaga laju alir itu harus lebih besar dari critical point. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, sampai mohon maaf. Saya sebagai moderator menghadiri presentasi ini. Terima kasih dan selamat siang.